Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kausar Quraisy Hamidi, NIM 220605110162. Pada kali ini, saya akan membahas tentang SQL injection secara singkat dan praktis. Jadi intinya SQL injection itu adalah teknik di mana penyerang itu memasukkan atau menyuntikkan sesuai namanya SQL injection. Inject itu menyuntikkan. Jadi penyerang itu memasukkan atau menyuntikkan potongan kode SQL lewat input pengguna sehingga dapat mengubah perilaku query database-nya. Nah, ini dampaknya itu bakalan serius karena dengan kita menyuntikkan kode SQL tersebut, itu kita dapat mendapatkan akses data tanpa izin, memanipulasi atau bahkan melakukan penghapusan data. Nah, SQL injection ini apa sih yang disalahgunakan? Jadi, yang disalahgunakan itu adalah input penggunanya. Jadi, input pengguna itu kan selalu berhubungan dengan query SQL. Kenapa bahaya? Karena di input pengguna itu ada query yang kondisinya itu where. Jadi, ketika kita menggunakan membangun suatu program, itu pasti kita menggunakan SQL untuk mengubah datanya, menggunakan database-nya. Jadi di situ ada kondisi where dan SQL injection ini dapat mengubah kondisi where tersebut menjadi selalu benar. Dan hal ini dapat mengambil data sensitif atau menjalankan perintah yang berbahaya tergantung DB privilege-nya. Nah, solusinya bagaimana cara memitigasi hal ini? Jadi caranya itu menggunakan parameter atau prepared statements, menggunakan hashing, hashing password, menggunakan validasi, dan escaping jika perlu. Nah, di di video ini saya menyiapkan 3 file. Jadi ada demo yang rentan, ada demo aman dengan solusi escaping, ada versi aman dengan solusi prepared statement. Nah, saya contohkan dulu ke demo rentan. Jadi di sini saya mempunyai database yang isinya username sama password. Di sini ada admin, ada Kausar sama user 1. Kalau kita coba di sini admin dengan passwordnya yang salah, itu sebenarnya aman-aman aja dan loginnya itu gagal karena dia ngecek username-nya admin dan passwordnya SD. Di database itu nggak ada. Nah, kalau passwordnya admin, maka login berhasil. Atau Kausar dengan pas Kausar. Nah, ini berhasil seperti ini. Kalau kita lihat di codingannya, cara dia menginputkan ke database itu seperti ini. Jadi dia langsung menyisipkan SQL-nya tanpa ada escaping atau solusi yang lain. Jadi di sini benar-benar rentan dengan serangan injection. Langsung dimasukkan SQL dan langsung dieksekusi di sini. Kalau dia benar berarti dia loginnya berhasil, kalau salah berarti loginnya gagal. Gitu aja. Nah, ini adalah contoh yang rentan. Kalau kita gunakan SQL injection, nah ini contoh SQL injection itu sangat banyak. Dari kode-kodenya itu sangat banyak sekali di sini. Teman-teman bisa gunakan satu atau semuanya dicobain satu-satu, itu pasti berhasil. Misal yang di sini, uh, ini saya contohkan yang ini saja dulu. Dengan password yang asal-asalan, teman-teman itu bisa masuk. Nah, ini teman-teman bisa coba di keduanya ya. Bisa jadi di username atau bisa jadi di password.
Nah, kenapa ini berhasil? Jadi teman-teman coba lihat di where-nya. Ini dihapus dulu deh. Ini username-nya asal-asalan juga masuk-masuk aja. Jadi username-nya Kausar. Ini benar dia ngecek itu nggak ada di database. Cuma di sini ketika dia cek passwordnya, password kosong atau nah ini atau satu, dimana satu itu adalah true. Jadi benar, where-nya itu kondisinya true. Jadi loginnya berhasil. Nah, itu adalah contoh SQL injection atau seperti yang ada di sini. Saya contohkan lagi dengan username yang asal-asalan seperti ini aja, misal passwordnya asal-asalan juga. Submit. Sebentar teman-teman. Oh, ini berarti username-nya harus sama teman. Username-nya harus admin. Username-nya harus ada di database. Nah, itu SQL injection itu banyak banyak sekali contohnya, skenario-nya itu banyak. Jadi teman-teman bisa coba semuanya yang ada di sini, itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi teman-teman bisa coba-coba aja. Nah, itu adalah serangan SQL injection. Nah, gimana sih caranya memitigasi ini? Kalau ini bisa terjadi karena sini kita lihat di where itu ada or satu sama dengan satu, di mana satu sama dengan satu itu kan true. Jadi dia tetap masuk meskipun passwordnya itu salah. Kemudian kita langsung masuk ke contohnya SQL yang dengan escape. Jadi di sini itu dia mengamankan SQL-nya menggunakan yang namanya real escape string. Jadi di sini mengubah semuanya yang dimasukkan oleh pengguna menjadi aman atau di skip, yang ada tanda kutipnya, ada tanda backslashnya yang seperti di payload ini semuanya di skip di real escape string tadi di sini. Jadi ini sudah ada di PHP-nya sendiri, dan ketika kita coba menggunakan SQL injection tadi dengan password asal-asalan, itu loginnya gagal karena di sini bisa dilihat semua yang mengandung kutip-kutip seperti ini itu bakalan di skip oleh sistemnya. Jadi bakalan aman dengan serangan SQL injection. Nah, itu adalah solusi yang pertama, menggunakan real escape string. Kemudian ada solusi yang kedua, itu menggunakan SQL self prepared. Jadi di SQL self prepared itu dia mengirimkan query ke database sebagai template dengan tanda tanya seperti ini. Nah, di sini dengan tanda tanya, dan digabungkan lagi dengan parameter terpisah yang dikirim terpisah. Jadi driver database-nya itu memastikan parameter hanya dianggap sebagai data dan bukan bagian dari query-nya. Jadi yang dimasukkan oleh user itu adalah data, jadi bukan termasuk dari bagian query SQL-nya. Bisa kita coba di sini. Kita gunakan SQL injection yang sama, passwordnya asal-asalan, tidak bisa masuk. Nah, karena dia masuknya yang dikirim ke DB itu seperti ini, placeholder-nya seperti ini, atau template-nya. Nah, versi terisinya itu seperti ini, sama seperti yang ada di escaping. Jadi dia mengubah semua data yang mengandung SQL injection. Jadi dia dipisahkan sebagai template, kemudian digabungkan dan dieksekusi. SS ini adalah tipenya untuk string.
Oke, mungkin untuk demo terkait tiga file ini untuk sekian selesai. Jadi caranya memitigasi itu menggunakan escape dan prepare. Karena kalau tidak menggunakan mitigasi-mitigasi tersebut, itu dapat diserang dengan SQL injection yang segini banyaknya kemungkinan, dan teman-teman harus bisa untuk memitigasi memitigasi serangan SQL injection tersebut. Perlu diketahui kalau di database ini passwordnya itu berupa teks. Jadi ini juga disengaja karena hanya untuk edukasi. Untuk lebih amannya lagi, teman-teman tuh ketika registrasi harus disimpan passwordnya itu harus disimpan sebagai hash. Kemudian ada validasi juga, kemudian ada validasi input seperti panjang atau formatnya. Kemudian jangan menampilkan query SQL seperti yang ada di demo ini. Ini hanya untuk edukasi. Oke, untuk penutup, teman-teman itu bisa gunakan pilot SQL injection di sini untuk mencoba-coba sendiri di sistem yang sudah dibuat sendiri. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggabungkan semuanya? Menggunakan escaping, menggunakan prepared, menggunakan hashing. Nah, jawabannya itu pasti sangat aman. Jadi, tiga ini disebut dengan layered defense. Jadi, berlayer-layer. Nah, itu prepared dan hashing itu sudah cukup untuk skenario login. Mungkin seperti itu dari saya terkait penjelasan SQL injection. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.